Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas mengenai materi PAI bab 9 kelas 9 berjudul mengenal imam mazhab ibadah semakin mantap. Belum kita lanjut, like, share, komen konten ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pengertian mazhab. Mazhab secara bahasa dari bahasa Arab dhahaba, yang berarti jalan, pendapat atau pandangan. Sedangkan istilah adalah mazhab itu dipahami sebagai hasil pemikiran sekaligus jalan ijtihad para ulama dalam memahami ajaran Islam. Pentingnya bermazhab, karena setiap muslim itu mengajarkan ataupun memahami ajaran Islam agar benar sesuai Al-Quran dan hadis itu menggunakan mazhab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi agama khususnya dalam bidang fikih, kita tidak tahu, makanya kita mengikuti mazhab. Mazhab yang pertama, yang tertua adalah Imam Hanafi ataupun mazhab Hanafi, ya. Jadi beliau ini nama aslinya Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Dia itu lahir di Kufah, Irak, ya, 80 Hijriah dan meninggal 150 Hijriah. Dia dikenal Imam Al-A'zam, yaitu imam yang ilmunya luas, tekun belajar, zuhud, warok, dan taat beribadah. Jadi dia ini menetapkan hukum itu sesuai Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat, qiyas, dan uruf. Nah, inilah dia mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki atau Imam Malik. Ini nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Haris al-Asbahi. Jadi beliau ini pada usia 17 tahun sudah memberikan fatwa, ya. Jadi kitabnya yang terkenal adalah kitab Al-Muwatta, ya. Jadi beliau ini berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Ahlul Madinah, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, maslahat mursalah, Sa'ad Az-Zara'iyah, istishab, dan syar'u man qabalana. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Ini mayoritas di Indonesia. Jadi nama aslinya ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi beliau ini lahir di Gaza, ya, Palestina sekarang. Kemudian dia itu umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, luar biasa. Dan dia menghafal kitab Imam Malik Al-Muwatta hanya 9 hari. Dan umur 15 tahun dia sudah mufti, ya, mengeluarkan fatwa. Dia dijuluki Nasiru Sunnah, artinya adalah orang yang ahli hadis, ya. Kemudian sangat kuat membela sunnah Nabi SAW. Kitabnya yang terkenal Ar-Risalah. Jadi inilah satu-satunya kitab pertama tentang usul fikih. Ya. Jadi dia menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma', pendapat sahabat, qiyas, dan istidlal. Mazhab yang terakhir adalah mazhab yang keempat, adalah yang terkenal maksudnya di dunia adalah mazhab Hambali, ya. Jadi nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani. Jadi beliau ini juga orang hebat, ya, dapat menghafal 700.000 hadis, ya. Jadi ada kitab yang terkenal yaitu Al-Musnad yang berisi 40.000 hadis yang riwayatnya sampai ke sahabat Nabi, ya. Kemudian dia juga melahirkan tokoh-tokoh hadis terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud. Beliau berpegang terhadap Al-Quran, Sunnah Sahih, fatwa sahabat, qiyas, dan Sa'ad Az-Zara'i. Klasifikasi bermazhab. Jadi ada yang pertama taklid. Artinya ini adalah orang yang mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan atau dalilnya. Nah, ini adalah hukumnya mubah.
Jadi ada ini adalah orang-orang awam ya. Yang kedua namanya ittiba. Nah, ittiba ini adalah mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui alasan atau dasarnya, dalilnya ya. Jadi ini hukumnya wajib. Inilah seharusnya kita. Kemudian yang ketiga ijtihad. Nah, ini para ulama ini, yaitu orang yang bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan kemampuan untuk menetapkan hukum Islam. Ini orangnya disebut mujtahid. Contohnya yang 4 mazhab inilah, 4 imam ini. Meneladani perilaku imam mazhab. Nah, kita dan anak-anak kami, siswa-siswi, apa yang perlu kita contoh terhadap imam-imam mazhab ini? Yang pertama, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Mereka itu sangat tekun, berguru kepada banyak ulama, rela berkorban waktu, tenaga, bahkan harta demi mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i itu ke luar negeri ya, menuntut ilmu. Madinah, mulai bayangkan dari Palestina, Madinah, ke Irak, dan terakhir ke Mesir ya. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Nah, mereka saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Guru dan murid itu berbeda pendapat, tapi tidak saling bermusuhan, saling menghina, saling merendahkan, tidak. Kemudian mereka itu bersikap tawadu, rendah hati. Jadi walaupun memiliki ilmu yang tinggi, para imam tetap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian yang keempat, tekun dalam beribadah. Jadi walaupun mereka sibuk beribadah, belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu, tetap mereka rajin ibadah, sholat malam, tahajud, puasa, dan mengisi waktu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, ikhlas dalam mencari ilmu. Mereka belajar semata-mata karena Allah, bukan untuk mencari kedudukan atau keuntungan duniawi. Mudah-mudahan kita dapat mencontohnya, meneladaninya. Terima kasih. Like, share, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman mau PPT ini, materi ini ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.